Saudara-saudara semua, hari ini kita akan lanjut dengan faktor-faktor penyebab korupsi. Jadi korupsi ini seperti warisan haram yang tanpa surat wasiat. Walaupun diharamkan oleh hukum, tetapi korupsi ini tetap tumbuh subur di tanah air ini dari zaman ke zaman, dari orde ke orde yang datangnya silih berganti. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor yang mendorong sehingga terjadi perbuatan korupsi. Karena itu saudara-saudara, hari ini kita akan lihat tentang faktor-faktor yang mendorong sehingga terjadi korupsi. Untuk itu kita lihat dari dua faktor, yaitu faktor yang pertama faktor intern dan faktor yang kedua adalah faktor ekstern. Jadi kita lihat korupsi ini dia muncul di tanah air ini dari dua faktor, yaitu yang pertama faktor intern. Intern ditulisnya begitu ya, intern. Lalu yang kedua faktor ekstern. Faktor intern ini faktor dari dalam diri, sedangkan faktor ekstern ini faktor dari luar diri ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, dua faktor ini selalu melekat pada pribadi seseorang, baik itu faktor intern maupun faktor ekstern. Dari dua faktor ini yang bisa menyebabkan terjadinya korupsi. Kita lihat pertama faktor intern, faktor dari dalam diri. Yang pertama itu faktor aspek moral. Setiap manusia yang telah mengalami dekadensi moral, maka ini menyebabkan moral seseorang menjadi minus karena adanya dekadensi moral. Dekadensi moral itu tahu? Dekadensi moral itu apa? Tahu tidak itu dekadensi? Tahu? Tidak. Dekadensi moral itu artinya kemerosotan. Jadi korupsi ini bisa terjadi kalau moral orang sudah merosot. Kalau moral sudah merosot, ya, bisa terjadi korupsi. Karena tidak lagi menguasai diri. Sehingga faktor itu menjadi faktor penyebab yang muncul dari dalam diri. Faktor yang kedua lagi yaitu dari aspek lemah iman. Ini juga salah satu faktor penyebab korupsi yang muncul dari dalam diri. Kalau iman sudah lemah, apa yang dia buat dia berpikir. Kalau imannya masih kuat, yang dia buat dia rasa takut. Kalau ada rasa takut dari dalam diri, maka yang dia mau buat dia bukan haknya. Dia seolah-olah terkontrol karena masih ada iman dari dalam diri yang membuat dia merasa takut.
Kalau semua orang takut Tuhan, saya pikir korupsi dia mau lakukan juga dia bisa kali lagi. Tapi kalau semua orang tidak takut Tuhan, maka ini faktor penyebab terjadinya yang asal dari dalam diri. Faktor yang berikut lagi, kejujuran, tidak ada. Kejujuran tidak ada, ini juga salah satu faktor penyebab korupsi yang muncul dari dalam diri. Kalau orang tidak jujur, yang dia buat sanksi. Semua bisa jadi tidak betul kalau orang tidak jujur. Yang berikut lagi, faktor penyebab korupsi yang muncul dari dalam diri, rasa malu tidak ada. Rasa malu tidak ada, ini juga salah satu faktor penyebab korupsi. Kalau orang sudah tahu malu, maka ada saja perbuatannya. Tidak tahu bahwa ini hak orang, ini hak rakyat, ini seharusnya digunakan untuk kepentingan umum, dia sama rata. Karena rasa malu tidak ada. Kalau masih ada rasa malu dalam diri, dia tak diri. Ini bukan hak saya. Ini hak rakyat. Jadi dia bisa pilih mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang bisa saya gunakan, mana yang tidak bisa saya gunakan. Karena saya rasa malu. Tapi kalau rasa malu tidak ada, dan ini semua masuk faktor penyebab terjadinya korupsi. Yang berikut lagi, masih ada faktor yang muncul dalam diri, yaitu faktor gaya hidup. Konsumtif. Gaya hidup konsumtif. Tahu ini? Konsumtif ini apa? Gaya hidup mewah. Kalau gaya hidup mewah ada pada diri, penghasilan sedikit, memakan banyak. Ini asal penghasilan sedikit mau memakan banyak. Kerja tidak betul, mau hidup mewah. Ini juga faktor mendorong. Kalau manusia memiliki gaya hidup mewah seperti ini, maka ini juga salah satu faktor penyebab terjadinya korupsi yang muncul dari dalam diri. Yang berikut lagi, sifat tamak. Tahu sifat tamak? Tahu? Tahu? Tahu apa? Rakus. Rakus ya. Kalau orang sudah memiliki sifat rakus, maka dia tidak tahu diri lagi bahwa ini sebenarnya hak orang lain. Tapi dia buat saja. Tamak itu artinya rakus. Sudah kaya tetapi serakah. Itu namanya tamak. Dan ini faktor-faktor ini yang muncul dari dalam diri. Ketika faktor ini berada dalam diri seseorang, maka ini mendorong dia untuk melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Ketika faktor ini berada
dalam diri seseorang, maka faktor-faktor ini akan digunakan untuk memperkaya diri dan atau memperkaya diri orang lain. Dan ini tidak bisa dihindari karena faktor ini muncul dari dalam, belum faktor dari luar. Sehingga korupsi walaupun ditekan semacam apa, tetap dia tumbuh subur. Karena manusia tidak bisa lolos dari hal-hal penyebab seperti ini. Faktor dari dalam diri saja ada, belum dari luar. Dari luar itu salah satunya, kita lihat faktor dari luar, faktor ekstern. Faktor ekstern itu seperti faktor politik. Ini faktor ekstern, faktor dari luar. Faktor dari luar yang berikut, faktor hukum.